Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan dari nonton channel Divos. Pada hari ini kami coba lanjutkan dari tema yang kami pilih di bulan ini mengenai Crossref, dan kami juga akan menambah satu sistem yang menggunakan REST API dari Crossref. Dan menurut kami ini menarik karena menggunakan Crossref untuk kebutuhan nasional dari suatu negara yang dalam prakteknya ini digunakan di National Library of Sweden atau di Swedia. Di dalam cat channel ataupun blog ya dari Crossref ini dijelaskan seperti halnya di layar kan. Dan ini isunya di dalam National Library of Sweden ini banyak banget yang berkaitan sama pengembangan sebuah koleksi ya. Nah, di sini yang dia gunakan ini problemnya. What problem is your service trying to solve? Metadata surely publication database sweep up. Nah, ini sweep up. Jadi dia membuat semacam Garuda dari Swedia ya. Dan dari sini ada beberapa sinonim, spelling, variant, dan error. Nah, dengan menggunakan Crossref bisa ngelola dengan pendekatan dari metadata yang disediakan di dalam Crossref. Nah, kemudian dari sini juga yang menarik, mereka menambahkan beberapa variabel dari segi metadatanya, antara lain misalnya seperti ini, Open APC Sweden, dan juga Local Analysis Database for Publication Statistic. Dan dari sini juga membuat semacam project ya, dari beragam artikel processing charge yang didapatkan ya di setiap universitas yang ada di Swedia. Nah, kemudian dari sini juga mendapatkan beberapa gambaran nanti. Nah, seperti ini, Open APC Sweden. Ini buat semacam git, kemudian dia bisa melakukan penambahan dari beberapa metadata. Dan memang dikhususkannya adalah di Swedia ya. Nah, kemudian yang memang bisa dilihat lagi dari kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya dia membuat dari sisi ini ya, metadata is going into APC data file for processing of statistic. In the local analysis database, the metadata is used to match again published journal ISSN. Jadi ketika kita buka Open APC Sweden ini mendapatkan beberapa database dan nanti bisa terupdate ya dengan pendekatan dari API yang disediakan. Dan API-nya disediakan secara publik, bisa dilihat di sini. Open APC Sweden is a project initiated by National Library order to investigate the possibilities of establishing and transparent open access publication cost system. Jadi nanti dia bisa melakukan proses semacam monitoring gitu ya dari beberapa koleksi ataupun publikasi, dan di sini juga nanti bisa dilakukan semacam analisa gitu. Nah, ini kontributornya ya. Dan ini guideline bagaimana melakukan proses kontribusi dari APC.
Nah, ini ada open data setnya juga, dan dia membuat semacam template directory, dan dia juga contohnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini kan ada keterangan SEC-nya ini. Ini pembiayaannya kan. Nah, jadi nanti bisa dilakukan proses perbedaan-perbedaan mendasarnya ya, dari 2014 misalnya 2024, apakah ada kenaikan-kenaikan tertentu. Nah, nanti bisa dilakukan proses monitoring dari sisi API yang disediakan. Tapi memang dari segi tampilannya ataupun format dalam pengemasan baik aplikasi ataupun interface-nya ini masih terbatas ya. Cuma yang bisa kita perkuat juga berkaitan sama di sini penerapan dari segi National Library. Nah, ini linknya, karena kalian bisa melihat. Linknya adalah seperti ini, kb.se. Nah, kemudian dari sini juga kita nanti bisa pertama mungkin ubah dulu ya dari segi language-nya. Kita gunakan sini mana ini? Sepertinya sudah menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak sepenuhnya ya. Karena bisa dilihat di sini nggak ada underscore ya. Nah, kemudian dari sisi ini nanti bisa kita lakukan proses carian di sini. Nah, kemudian nanti bisa kita gunakan satu bentuk pencarian ya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita juga lakukan pencarian di sini. Misalnya nih, kita ambil musik. Nah, sebentar, coba kita translate. Mungkin lebih menarik. Ini tampilannya ya. Find in the collection. Nah, ini ya, search service for music misalnya. Nah, ini ada beberapa. Nah, misalnya bisa kita mengarahkan ya dari sisi interface-nya. Sini misalnya musik katalog. Nah, dia bisa mencari misalnya. Oh, kosong. Atau apa? Nah, misalnya seperti ini. Nah, di bagian sini yang nantinya, contoh misalnya salah satu. Nah, ini yang digunakan dengan memanfaatkan dari sisi crossref-nya. Jadi, ketika kita melakukan proses pencarian, dia tidak serta-merta hanya melakukan 1-2 koleksi ya, yang tertera ataupun tersimpan, tapi menggunakan open data yang tersedia di dalam REST API. Jadi kalau rekan bisa melihat di sini ada keterangan librisnya juga. Nah, ini kan tadi ambil contoh dari musik ya. Kemudian kalau libris kan bisa lihat di sini.
pilihnya untuk Libris. Nah, kemudian bisa kita gunakan itu digital misalnya. Contoh misalnya dari sisi ini nih. Jadi kan bisa melihat kembali. Nah, ini ada keterangan-keterangan tambahan nih. Others edition jika memang ada. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat dari segi detailnya. Nah, ini yang digunakan nih dengan memanfaatkan metadata dari Crossref. Nah, beberapa tersedia ya di dalam database ini. Jadi ini yang kan bisa melihat ada tambahan-tambahan yang cukup signifikan dari metadata yang disediakan di bagian Libris dari National Library of Sweden. Nah, ini gambarannya bagaimana cara kerja di sini. National Library of Sweden dalam menerapkan REST API yang ada di Crossref. Nah, kemudian dari sini juga ya, kita bisa eksplorasi kembali. Ada beberapa yang mungkin bisa kita pelajari lebih dalam pastinya. Karena di sini ini jelas in the process normalizing the publisher name, the name return are something had to hide. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak begitu bisa dieksplorasi ya. Karena harus mendapatkan dari gambaran lain dan juga membuat semacam ini. Dia ada semacam normalisasi gitu, agar tidak saling bentrok ataupun metadatanya bisa dilakukan semacam penyesuaian. Oke, ini gambarannya ya dari tampilan, dan ini sepertinya salah satu pustakawan ya. Oke. Kemudian yang bisa kita manfaatkan juga, ini salah satu projectnya di OpenAPC-nya, intechproject.org. Nah, cuma sepertinya sudah blank ya dari domainnya. Apakah ini masih berjalan dengan maksimal? Tapi yang jelas satu dokumentasinya sampai 2022 di sini tersedia di Git. Jadi bisa saja kita lakukan proses penyesuaiannya. Nah, ini contoh sweep up yang tersedia. Ini yang digunakan untuk penambahan dari segi metadata juga yang ada di NLC, National Library of Sweden, dan menggunakan database yang berasal dari REST API di Crossref. Jadi ada beberapa ya, seperti tadi Libris, kemudian sweep up, dan ini bisa kelihatan berdasarkan dari data dump di sini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan data-datanya. Oke, ambil contoh digital misalnya. Tampilannya semacam matriks seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.